Halo, selamat pagi, siang, sore, malam anak kos. Kali ini kita mau masak paco udang. Ini adalah makanan khas daerah Luwu, Sulawesi Selatan di bagian daerah pesisir. Oke, bahan yang dibutuhkan tuh cukup gampang ya. Kamu hanya butuh udang segar, kemudian kacang tanah, dan jeruk. Itu aja bahannya, 3 bahan sederhana. Nah, di sini kita kupas dulu udangnya. Hanya saja harusnya kita itu menggunakan udang segar ya teman-teman. Tapi karena saya tidak tinggal di daerah pantai, jadi kita pakai udang yang ada aja ya, yang di pasar. Jadi kilas balik dulu dikit ya. Jadi di daerah Luwu itu, paco itu dia harus menggunakan bahan-bahan yang segar. Karena memang makanan ini berasal dari daerah pesisir pantai begitu. Jadi harus menggunakan udang atau ikan yang segar, dan aslinya itu kita harus menggunakan udang atau ikan yang mentah. Nah, tapi teman-teman, saya tidak mungkin menggunakan udang atau ikan mentah ya teman-teman, karena ya sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak tinggal di daerah pesisir pantai, sehingga bahan-bahan yang saya dapatkan ini memang sudah tidak segar lagi. Jadi kalau saya mau makan mentah, saya agak ragu begitu. Jadi untuk yang resep kali ini saya minta maaf buat teman-teman di Luwu. Saya pakai resepnya, tapi udangnya itu saya rebus sebentar. Sebentar aja. Tapi saya pernah lihat sih teman-teman yang lain itu ada yang cuma disiram air panas aja. Tapi tetap saya masih ragu banget. Jadi untuk yang ini saya rebus. Tapi kalau teman-teman mau coba yang mentah, silakan. Saya sudah pernah sih makan yang mentah. Kenapa saya bisa tahu paco udang ini? Karena dari teman sih. Teman itu orang Luwu. Dan dia itu pas kami ketemu, dia masak bukan bukan paco ya, tapi namanya lawak gitu. Jadi dia pakai kelapa yang disangrai, parutan kelapa yang disangrai, terus dicampur dengan kacang tanah, terus jeruk limau, dan ikan mentah. Saat itu tuh saya ngerasa kok enak banget ya, dan pengen ngerikuk lagi gitu. Akhirnya saya buat deh kali ini. Oh ya teman-teman, kalau membersihkan udang jangan lupa untuk dibersihkan ya kotorannya yang di punggung itu, seperti yang ini tadi. Nah, ini saya kemudian potong-potong untuk nantinya itu dicuci kembali ya teman-teman. Nah, kenapa sih harus dipotong? Karena lebih suka agak kecil-kecil aja gitu. Tidak wajib dan tidak harus. Kalau teman-teman mau utuh sebesar itu juga nggak masalah, atau memilih udang yang kecil-kecil juga sepertinya no problem ya. Yang penting bahan dasarnya itu seafood, ikan atau udang. Cuman saya belum tahu ya pakai cumi nggak sih? Kayaknya enggak ya, karena saya lihat di internet juga tuh nggak pakai cumi ya teman-teman. Hanya di situ tulisannya udang sama ikan mentah. Nah, untuk ikannya itu spesifiknya saya kurang paham, tapi waktu itu teman pakai ikan yang kecil-kecil gitu. Kalau saya sebutnya ikan bete-bete. Oke, ini kita rebus ya teman-teman, rebus dengan api sedikit aja, air sedikit, maaf. Nah, ini saya pakai cabai segini, tambahkan garam sama micin. Mohon maaf ya teman-teman, saya suka banyak micinnya, jadi ini tambah 2 sendok. Oke. Habis itu kita tambahkan belum, ini diulek dulu supaya mudah ya teman-teman. Kalau misalnya dicampur dengan kacang tanah yang digoreng tadi itu nanti agak kesulitan, tapi kalau teman-teman mau langsung tidak masalah juga ya. Jadi ini mudah, simple, teman-teman bisa coba di kos kalian dengan peralatan yang sederhana dan bahannya juga gampang. Mohon maaf itu kacangnya angus, jadi teman-teman jangan lupa diangkat ya. Ini tadi tuh minyaknya kepanasan. Oke, tinggal diulek aja. Ini harusnya agak lembut tapi masih ada kasarnya gitu. Cuman
Ini mejanya ketinggian dan saya lagi tidak mau jongkok. Banyak banget ya alasan. Jadinya saya cuman tumbuk kasar aja sih. Karena ini buat makan saya sendiri juga. Namanya juga anak kos ya kan. Nah, jadi ya udah deh. Yang penting agak hancur-hancur dikit, ya udah deh gitu aja. Nah, kalau mau teman-teman mau halus boleh banget, terserah aja sesuai selera. Oke, kemudian kita masukkan ini yang tadi sudah saya rebus ya. Jadinya sedikit banget, tapi ini kan untuk porsi saya sendiri ya. Lalu dicampur dengan kacang tanah yang tadi kita udah ulek dengan cabai. Kemudian kita tambahkan air perasan jeruk. Nah, ini diaduk dulu ya. Untuk jeruknya itu terserah teman-teman, tapi saya pakai air jeruknya itu dari 3 buah jeruk kecil-kecil itu tadi. Tapi kalau mau lebih kecut ya silakan teman-teman aja sesuai selera. Jangan lupa koreksi rasa. Oke teman-teman, itu tadi pembuatan paco udang. Jangan lupa di recook. Sampai jumpa.